Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa liqalbi bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal-Muhtaram guru kita Bapak Ustaz Isnan At-Ta'amul Hayati, yang terhormat guru kita Ibu Ustazah Narma, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, panjang umur, keberkahan, kemudahan, amin ya rabbal alamin, serta Allah Ta'ala berikan kesabaran dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada semua para kaum ibu jamaah jamiah pada hari Selasa pagi, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, kemudahan dalam rezeki, keberkahan dalam umur, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada keluarga kita, jamaah kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan yang segera, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca rotib, membaca wirid, dan juga doa-doa yang lain. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Almarhumah yang telah kurang rahmatullah dari keluarga kita semua, semoga kuburnya senantiasa dalam rawdah min riyadil jannah, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-ulumi fid dharain ila qawlihi ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni utimukum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis musalsal bin awaliyah daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Alhamdulillah, kita bisa membaca hadis tentang musalsal bin awaliyah yang menjelaskan tentang keadaan kita dan kemaha dermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan di kita nih, waktu di dalam rahim itu siapa yang ngasih makan, Bu? Waktu kita dalam kandungan ibu kita, siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui ibu kita. Tuh, yang tadinya kalau perempuan itu kalau bulanannya bisa datang haid, begitu dia hamil, maka berubah ya darahnya itu, ya, darah yang biasa keluar untuk haid itu berubah menjadi makanan untuk bayi di dalam rahim. Dan semuanya kita dalam keadaan lapar, kecuali orang yang Allah beri makan. Alhamdulillah, kita kumpul di sini di rumah, bawa perut kosong, ya. Datang ke pengajian dikasih makanan, datang hadir maulid dikasih makan. Ada apa, Bu? Ada kebuli, ada ais, ada ongol dan sebagainya. Nah, Masya Allah, itu orang datang ke pengajian semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis daripada keterangan dari Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi, orang yang belajar agama, belajar ilmu itu ada rezeki khusus untuknya. Kalau secara total semua manusia itu masing-masing dapat rezeki, masing-masing dapat bagiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi untuk orang yang belajar agama ada tambahan
yang tidak diberikan kepada orang yang tidak belajar agama. Alhamdulillah. Apa itu? Kita kalau datang takbiran, Bu, tahu sendiri kan? Ya, Masya Allah, udah banyak ditanyain dan Pak, pokoknya dari rumah ini kalau ada mah tuh bawa tasnya bukan tas cangkok lagi, bukan. Kalau ada mah ransel loh. Ya, alhamdulillah. Itu tanda bahwa itulah jaminan untuk orang yang belajar agama. Tapi ya, sisain buat yang lain ya, jangan segitu doang. Ini mah udah dikasih keluarin makanan, dikuasain sama dia sendiri. Nah, dikuasain, ntar kuasai sendiri, jangan, boleh. Ada hak orang lain, ya harus betul-betul berbagi. Dan juga, Masya Allah, kita semua pada hakikatnya dalam keadaan lapar. Ya, Allah yang memberi makan. Kita dalam kandungan, ya, bayi dikasih makan oleh Allah langsung melalui ibu kita, kemudian keluar dari perut rahim ibu kita dikasih makan melalui ibu kita yang pada hakikatnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kita nggak habis pikir, ini cecak nih Bu, tahu cecak nggak? Cecak itu makanannya apa? Yang punya sayap, cecaknya punya sayap nggak? Cecak nggak punya sayap, tapi Allah giring kayak nyamuk, raron, biar mendekat sama cecak sehingga dia bisa makan terus gitu. Jadi jangan khawatir masalah makan. Saya kalau ngaji mulu nih kapan saya mau dagangnya, usaha saya kapan mau bukanya. Jangan pikir seperti itu. Insya Allah kalau orang belajar agama, Allah janjikan baginya nanti pemberinya lebih banyak lagi. Lebih berkah lagi. Orang kalau ngejar akhirat, insya Allah dapat dunia dapat akhirat dapat. Tapi kalau ngejar dunia mulu, akhiratnya enggak ada. Disebutkan dalam peribahasa nih, kalau orang nanam padi, tumbuh rumput dan sebagainya. Tapi kalau nanam rumput, ada nggak? Tidak bakal tumbuh, Pak. Itulah ibarat orang yang mencari ilmu agama, dapat agama dan juga dapat dunia, insyaallah. Jadi semua jaminan Allah berikan kepada orang yang mau belajar agama. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, nih saya punya anak, punya adik, ini punya adik. Adik saya udah dewasa, udah besar, tapi dia sibuknya belajar, kapan mau pergi, padahal saya sibuk sendirian, capek sendirian nyari duit. Kata Rasul, ya semoga engkau mendapatkan rezeki yang banyak lantaran saudaramu. Tuh, mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW lantaran orang belajar agama, mencari uang untuk membiayai orang lain belajar agama. Jadi semua masing-masing dapat rezekinya. Ya, tapi ini masih khawatir aja masalah rezeki, masih takut. Baru juga masak pagi, ini udah selesai masak, besok masak apa lagi ya besok? Tenang aja, udah nggak usah pikirin besoknya. Hari ini dulu aja. Hari ini yang ada dinikmati, disyukuri. Insya Allah kalau pintar bersyukur, nanti besok juga ada lagi. Alhamdulillah gitu. Enak. Ya, orang kalau banyak syukur, nyaman, hidupnya tenang, nggak bakal susah. Beda kalau orang pikirnya kepengen seneng, yang ada hasud, yang ada iri dengki kepada orang lain. Melihat orang lain senang, wah dadanya sesak, Masya Allah. Melihat orang beli motor, unang-ungapan. Melihat beli mobil, beli bus, pakai oksigen, wah bahaya. Melihat orang beli kereta, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus banyak syukur. Kalau kita ngandelin ini, Bu, ya, kita ngandelin nih pikiran kita nih, kita ngandelin kemampuan kita, waduh, nggak bakal kuat kita, Bu. Apa? Minyak goreng, Masya Allah harganya selangit. Apalagi, Bu, bensin, belum yang lain, belum anak sekolah, ya, mending kalau cuma satu doang anaknya, 5 anaknya di sekolah, bapaknya cuma kerja di pabrik atau cuma di sawah di ladang
kira-kira kalau itu pikiran kita nggak bakal kecukupan, tapi semua itu rezeki dari Allah Subhanahu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha. Disebutkan berapa banyak ya binatang melata, maksudnya ciptaan Allah, semua tidak mampu membawa rezekinya. Semua tidak bisa membawa rezekinya, tapi Allah yang rezekiin. Contohnya apa? Cicak, dia tidak mampu mengejar rezekinya, ya. Cicak tidak akan bisa mengejar mangsanya, karena apa? Karena cicak tidak punya sayap, sedangkan mangsanya punya sayap. Bisa nggak dia ngejar nyamuk? Ngejar ayam, ngejar apa kok haram? Bisa nggak bisa. Tapi Allah yang memberinya rezeki itu. Kalau secara kekuatan, orang punya keluarga, punya anak 5, belum bayar listrik, beli kebutuhan pokok, gaji di pabrik cuma 3 juta, berbuat nggak? Nah, tidak akan tercukup. Tapi Allah yang mencukupi, alhamdulillah. Maka kita tinggal bersyukur doang. Kita tunaikan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang Allah pinta itu ibadah, ya, bukan usaha kita. Yang dipinta adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nih, insya Allah, ya, kita belajar agama, rezeki kita ditambahkan oleh Allah lebih banyak, lebih berkah, amin ya rabbal alamin. Dan seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya telah habis. Nih, kita lahir ke dunia masing-masing bawa catatan rezeki. Fulan bin Fulan ini lahir nih ke dunia tahun 2022, bawa rezeki selama dia hidup, nilai rezekinya misalkan 1 miliar. Tuh, ya, maka kalau rezekinya belum habis tidak akan mati. Maka kemarin tuh orang yang banyak gusuran, banyak yang mati, kaget banyak duit banyak, dapat duit banyak. Dan kenapa rezekinya langsung dibayar banyak? Mendingan rezekinya dicicil. Gimana Bu? Mendingan Allah bayar kontan langsung habis, riwayatnya di dunia apa cicil? Cicil. Allah Maha Belas Kasih, Allah Maha Penyayang. Di antara tanda penyayang apa? Allah cicil rezeki kita, Allah angsur rezeki kita. Kalau seandainya langsung dibayar semua, masya Allah, hancur dunia ini. Walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardh. Kalau seandainya manusia ini semuanya rezekinya Allah kasih sekaligus, ya, maka manusia akan berbuat dosa. Bayangin aja Bu, kalau semua dari kita nih, masing-masing dari kita punya duit 1 miliar nih Bu. Amin ya rabbal. Gimana kira-kira Bu? Hadir nggak di sini untuk pengajian? Apakah ada pengajian? Ya, adanya di mall, Sobat Bekasi, di Mega Mall dan sebagainya. Tuh, kalau seandainya Allah kasih rezeki masing-masing semua atau kontan, seorangnya 1 miliar doang, nggak bakal datang ke tempat pengajian. Sibuk, ya sibuk, ya pengen beli ini, pengen beli itu, ya Bu. Tapi alhamdulillah rezeki kita Allah cicil, Allah angsur sampai nanti selesai dan kematian dah. Alhamdulillah, selama rezekinya belum habis, tenang aja Bu, nggak bakal mati, insyaallah. Tapi banyakin ibadah tuh. Semua kita adalah lapar dan Allah yang memberi makan, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Tuh, kita disuruh minta makan sama Allah, kita minta sebab, ya, cari jalan yang baik, ya, supaya Allah berikan solusi yang bagus untuk kita. Jalan usaha yang baik, cari makan yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Hati-hati Bu masalah makanan, jangan asal makan, jangan asal enak. Lihat halal dan haram. Nih, oh ini masya Allah nih makanannya nih enak nih, gurih nih, masya Allah enak banget. Apa emang ini? Ini namanya tumis babi. Bilang nih haram, tidak boleh. Atau ini apa namanya nih? Kayaknya legit banget nih. Ini daging kobra. Siapa yang pernah makan?
bisa bikin ngeplay, bisa bikin pikiran tenang. Apa ini? Kirain daun singkong, ternyata daun ganja. Ini itu haram. Nah, kita kan ibu-ibu masya Allah kalau makannya lalapan tuh paling banyak. Kirain saya ambil nih, kirain daun singkong, dia daun ganja. Ini haram ya. Jangan asal enak, jangan asal lezat, lihat halal haram. Karena kalau orang makanannya haram tuh 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek ya, 40 hari sholatnya nggak diterima. Apalagi hatinya menjadi keras. Itu apa tandanya? Tidak menerima nasihat dan juga buruk muamalahnya, buruk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tibang duduk ngaji, tibang tidur doang, gak mau kalau enggak level. Nah ini karena apa? Karena dasar makanannya haram. Hati-hati dulu. Bahkan semua daging yang tumbuh dari makan yang haram itu tempatnya adalah di neraka. Harta nih ada 4 macam harta. 1, harta yang halal, ya. Harta yang halal kemudian dibelanjakan kepada yang halal. Nih, harta nih duit nih, boleh kerja, boleh usaha, boleh dagang, dibelanjain ke barang halal. Nah itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta halal aja dihisab. Yang kedua, harta halal dibelanjakan kepada yang haram. Nah, apa tuh? Punya duit, misalkan beli minuman keras, misalkan punya duit buat hal-hal yang haram, buat main judi, maka itu rezeki seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Orangnya akan masuk dalam neraka. Yang ketiga, rezeki yang haram digunakan buat yang halal, itu pun akan masuk neraka. Apa contohnya? Boleh nipu, boleh ngerenten, boleh itu enggak? Kamu ngerenten bu? Ini masih banyak dari kita nih yang apa namanya bank emok atau bank emok. Maksudnya mah bagus, itu mah bukan orang, itu mah nyekek. Jadi apa? Maksud bu, kalau ibu butuh modal nih, saya ada duit nih 10 juta nih, ya. Tapi nanti ntar balikinnya 13 juta ya bu ya. Nah, bagus kan ya kira-kira? Enggak, orang bukan orang itu mah banyak. Ini kayak malah bikin susah. Belum juga duitnya dipakai, itu udah dipotong, ya bu ya. Terus bayarnya harus lebih bunganya lebih mahal lagi. Jangan, itu haram. Dan mudah-mudahan nggak ada bu ya. Nah, amin ya rabbal. Karena barang-barang seperti itu nggak bakal berkah, ya, nggak bakal berkah. Rezeki yang haram digunakan untuk yang halal. Duit boleh ngerenten, contohnya dia gunakan untuk membangun masjid, bagus ya bu? Enggak lah, sebab sumbernya dari yang haram, itu pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang lebih parah, yang keempat, rezeki yang haram digunakan untuk yang haram. Apa itu? Boleh nipu, boleh ngerenten, duitnya pakai beli bir, pakai beli homer, bilangin. Ya itu, mendingan kita bawa di rumah, makan ala kadarnya, yang penting halal berkah sehat. Kalau hartanya halal, hartanya berkah, itu berpengaruh kepada anak-anak kita nurut, mau ngaji, mau belajar, insyaallah itu harta yang halal. Hati-hati, lihat dari mana. Bahkan kalau orang tua ini kata bapaknya bocah, Maya, nih duit nih 50 juta, taruh aja ya. Ya, enggak, kira-kira tanya nggak bu? Ini dari mana pak? Tanya nggak bu? Tanya nggak? Baik, mau nanya. Nggak tanya dari mana yang bapak tanya? Dari mana yang membuat bapaknya dipecat? Ya, dari mana? Dari ilmu kok tanya dulu sih. Nggak bakal ditanya tuh ya, langsung masuk lemah. Nah, udah aman pokoknya udah. Bisa masuk, nggak bisa kalau keluar pokoknya gitu. Pokoknya hati-hati. Iya. Ya ibadi kullukum arid illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku. Nih. Sekalian semua awalnya adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali siapa yang aku
berikan pakaian. Kita nih awal keluar dari dunia apa? Tidak dalam berpakaian sama sekali. Ada nggak yang begitu keluar pakai baju gamis, ada nggak? Tidak ada. Anak aja itu begitu keluar tidak memakai kain sehelai pun, selembar pun ya Bu. Nah, itu kita masuk dunia tidak memakai apapun, masuk kuburan membawa sehelai kain itu. Dan ini syaratnya. Kenapa? Bayi kalau lahir itu tangannya ngepel Bu? Ini syarat. Kenapa kalau bayi lahir tangannya ngepel, ada nggak? Yang tangannya begitu lahir tangannya membuka begini, ada nggak? Ya, ini syarat. Namanya manusia begitu masuk dunia dia sifatnya rakus. Sifatnya pengen punya ini, pengen punya itu, udah punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen seterusnya. Itu tanda apa? Ketika manusia lahir menggenggam tangannya. Begitu mati apa? Tangannya kebuka. Begitu mati tangannya kebuka. Ini syarat. Begitu manusia meninggal tidak ada satupun yang akan bisa dibawa masuk ke dalam kuburan. Motor, mobil, rumah yang dia banggain, ya semuanya nggak bakal ngikut ke dalam kubur. Ada yang ikut mah ada, yang nganter bawa motor, baik lagi motor yang tadi nggak ikut ke dalam kubur. Istri kita, anak kita, suaminya yang ikut nganter doang, habis itu balik lagi. Ada nggak? Saking cintanya nih sama istrinya, begitu istrinya meninggal suaminya ikut masuk, ada nggak? Nggak bakal ada. Bakal berarti apa? Omongan cinta serius mati apa itu? Bohong nanti. Bohong itu cuma merayu doang. Yang betul adalah yang betul-betul menemani apa? Amal ibadah kita. Makanya ibadahnya terus dan jangan putus sampai datang kematian. Belajar agama, ngaji terus sampai datang mati, beramal soleh, puasa, ibadah yang lain terus lanjut sampai datang kematian. Semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Yang aku tadi kita sekarang nih, apa yang kita pakai nih, ini ada rezeki kita nih. Yang melekat pada badan kita semua, ini saat ini adalah rezeki kita. Dan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Kita enak di Masya Allah pakai baju, ada yang Masya Allah bajunya mahal, bahannya bagus, nyaman, dingin. Nanti di akhirat di dalam kubur ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai apa tuh baju? Untuk apa pakaiannya? Apa untuk keren-kerenan doang? Apa untuk ria atau ria? Kalau ria kayak diarah sama orang, dia pakai bajunya Masya Allah, yang warnanya juga udah beda sama yang lain. Orang lain warnanya kalem-kalem, dia mah nyolok. Orang lain warnanya kalem, navy apa, yang keren, dia mah merah tua, atau merah cabai yang mencorong misalnya gitu ya. Nah, tayangan dilihat misalkan. Nah ini, jangan. Jadi niatkan semata-mata untuk niat memakai pakaian karena semata-mata apa? Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, ya Bani Adam, zinatakum, wahai manusia, pakailah pakaian kalian semata-mata untuk hiasan kalian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak Bu? Kita punya pakaian nih, yang pakaiannya harganya 10 juta, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Kerudungannya 5 juta kerudungan. Sampai tasnya tuh, tasnya misalkan beli 100 juta, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Yang penting niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Kok tas bisa ibadah Pak Ustaz? Bisa lah. Ya kali kan di dalam tasnya bukan ada duit doang, ada Qurannya ya, ada ratibnya. Kan membawa sesuatu yang bersifat agama harus mulia. Nih, kalau misalnya kita bawa ratib itu, bawa ratib, ya, jangan nenteng kayak nenteng ini ya, nggak boleh nenteng kayak